Nah, kita akan masuk mulai pelajari apa itu aliran air tanah. Dalam hubungannya nanti kita akan menghitung dengan menggunakan metode jaring aliran. Jadi kalau kita ingin pelajari aliran air tanah, kita belajarnya adalah persamaan kontinuitas. Sebenarnya ini kemarin sudah kita singgung ya di permeabilitas itu, nanti kita perdalam lagi. Jadi dalam keadaan yang sebenarnya ya di lapangan, air itu sebenarnya mengalir tidak hanya dalam satu arah saja. Bisa ke arah kemarin horizontal, vertikal, gitu kan. Juga tidak seragam untuk seluruh luasan, baik untuk tegak lurus dari arah aliran. Maksudnya tidak seragam kecepatan maupun permeabilitasnya. Nah, namun dalam hal ini untuk simplifikasi kita perhitungan, ini diasumsikan adalah seragam atau isotropis. Jadi nanti kecepatan aliran dan arah aliran hanya satu arah gitu ya. Kemudian juga kecepatan dan permeabilitasnya juga seragam. Ini untuk memudahkan memang. Oke. Nah, nanti kalau ini asumsi kita pegang, nanti kita bisa menggunakan yang namanya metode jaring aliran atau flownet. Ini mengikuti hukum kontinuitas dari persamaan Laplace, yaitu keadaan aliran tunak di suatu titik pada masa tanah. Aliran tunak ini adalah aliran yang steady alirannya. Nah, ini karena syaratnya terpenuhi, jadi tanah ini nanti harus dalam keadaan jenuh, gitu ya. Kemudian gradien hidroliknya juga tidak berubah, alias tetap. Masa tanah yang ditinjau juga konstan. Nah, meskipun tadi dalam kita lihat video kan ada aliran air yang membawa tanah. Nah, dalam hal ini asumsinya adalah masa tanah yang ditinjau selalu konstan. Dan tingkat aliran itu sendiri juga konstan, dalam artian perbedaan tegangannya juga konstan. Kecepatan alirannya juga konstan. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ditinjau dengan menggunakan dua dimensi. Rembesan ini ditinjaunya dengan dua dimensi, di mana asumsi tanah ini dianggapnya semua seragam. Ini pendekatan ya, yang namanya teori adalah tidak bisa kita dekati 100% sesuai lapangan, tapi kita berusaha mendekati kondisi lapangan dengan ilmu atau teori yang ada, sehingga kita bisa lakukan perhitungan untuk penyelesaian masalah lapangan. Nah, ini diasumsikan tanah seragam, sehingga koefisien permeabilitas arah vertikal itu sama dengan arah horizontalnya. Nah, seperti ini asumsinya. Nah, nanti dibagi ada dua tipe garis menurut persamaan Laplace. Yang dimaksud garis aliran adalah garis sepanjang aliran yang mengalir dari hulu ke hilir melalui tanah tembus air. Jadi tanahnya harus berpori ya, tembus air. Di sepanjang garis FGH. Ya, kita lihat FGH. Jadi dari sini sampai sini FGH. Ini adalah namanya garis aliran, di mana air ini dari hulu nanti mengalir ke arah hilirnya. Satu lagi adalah garis ekipotensial, yaitu garis yang memiliki tinggi tekanan atau pressure head yang sama. Nah, kita lihat adalah ini, garis JK dan garis LM. Garis JK ini, kalau kita lihat, kita pasang alat namanya pisometer untuk mengukur tinggi pressure head air gitu ya. Ini memiliki tekanan air yang sama. Makanya garis JK ini adalah satu garis ekipotensial dengan ketinggian pressure head yang sama. Sedangkan LM ini juga garis ekipotensial, namun dia ketinggian pressure head-nya beda dengan yang di hulu. Dia antara garis L sampai M, kalau kita pasang pisometer, dia juga memiliki tinggi garis potensial yang sama. Oke, ini ada dua garis, ini harus dipahami oleh teman-teman, dua garis ini terlebih dahulu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini penurunan rumusnya. Jadi ini misalkan kita punya suatu struktur sheet pile, gitu ya. Di sini ada air di sisi hulu dan di sini sisi hilir. Terjadi perbedaan tinggi potensialnya tadi, pressure head-nya
antara H1 dan H2, yaitu di sini. Kemudian saya punya suatu sampel tanah. Ini saya ambil nih massa tanahnya. A ini, kecil ini. Ini saya ambil, saya perbesar di sisi kanan ini. Ini arah sumbu X, ini arah sumbu Z, gitu ya. Dan ke arah sana adalah sumbu Y. Kita ambil berarti dia hanya bagian dari massa tanah tadi. Kita berikan nama DX karena hanya sebagian, DZ juga karena sebagian, DY juga sebagian. Nah, air ini sebenarnya dia mengalir dari sisi hulu ke hilir melalui massa tanah ini, menuju ke sini. Nah, debit rembesan yang masuk ke massa tanah kecil ini sama dengan debit rembesan yang keluar dari massa tanah. Makanya di sini ada rate of inflow, jadi debit yang masuk ke area tanah tadi sama dengan debit yang keluar, karena sifat alirannya adalah steady, tadi dibilang di depan. Sehingga di sini ketika air itu masuk ke dalam sampel tanah, itu adalah, kalau rumusan dari kemarin kita pelajari, debit adalah kecepatan kali luasan. Jadi V kali A. Nah, A di sini kalau ke arah horizontal berarti adalah dz kalikan dy, luasan ini. Jadi air yang mengalir dengan kecepatan tertentu pada suatu luasan ini, itu adalah debit rembesan. Yang keluar adalah ini sudah ada pengaruh dari dVx dibagi dox-nya. Jadi ini nanti ada pengaruh ketika dia masuk melewati suatu massa tanah, nanti keluarnya menjadi seperti ini, gitu ya. Ini berlaku juga untuk sumbu Z. Nah, sumbu vertikal ketika masuk dia V kali luasan ini, keluarnya ada tambahan dari do Vz dibagi do Z-nya, kalikan dz. Nah, ini kalau kita setimbangkan dengan menggunakan rumus ini, kita masukkan rumus-rumus tadi, jadi ini rate in outflow-nya, ini dikurangi rate inflow-nya, kan ini rate inflow ya, yang Vz dz ini luasan, itu sama dengan 0, karena debit masuk sama dengan debit keluar. Nah, ini kalau kita pindahkan ruasnya kan sama dengan 0 jadinya. Kalau kita selesaikan, dia persamaannya menjadi seperti ini. Teman-teman, kalau kita eliminasi dan kita selesaikan gitu ya, jadinya seperti ini. Dengan tentu saja persyaratannya adalah ini akan menghasilkan nilai 0 gitu ya. dx, dx, dy ini kan ada nilainya. Karena dia panjang, panjang, panjang. Supaya nilai ini menjadi rumusan ini 0, maka syarat wajib mutlaknya adalah yang do Vx per dx dan do Vz per dz ini adalah harus sama dengan 0. Jadi ini kalau suatu angka, ini suatu angka, supaya menghasilkan 0, ya ini harus dikalikan dengan 0. Makanya syarat wajibnya ini kita keluarkan, ini harus bernilai sama dengan 0. Ini cara penurunan rumus tuh biasanya seperti ini. Oke. Menurut hukum Darcy, kemarin kita belajar, bahwasanya kecepatan adalah koefisien permeabilitas dikalikan gradien hidrolik. Kalau dia arah X, berarti koefisien permeabilitas X. Gradien hidrolik adalah perbedaan tinggi, kemarin sudah belajar, dibagi jarak yang ditempuh. Dalam hal ini karena X adalah berarti dx. Untuk IZ sama, jadi KZ kali DOH dibagi DOZ. Karena tadi ada syarat mutlak ini harus 0, maka kalau kita masukkan rumus ini ke dalam hukum Darcy ke dalam rumus ini, maka menjadi rumusnya seperti ini. Oke ya. Tadi diketahui medium tanah adalah isotropik. Asumsi kita. Dia aliran ke horizontal vertikal dianggapnya seragam. Maka boleh dibilang Kx ini sama dengan Kz. Nah, kalau Kx sama dengan Kz sama, ini bisa dicoret. Sehingga persamaan kontinuitas hanya berupa persamaan ini, do kuadrat H dibagi do X kuadrat ditambah do kuadrat H dibagi do Z kuadrat sama dengan 0. Nah, persamaannya menjadi seperti ini. Kita lanjutkan. Persamaan tadi kalau kita plotkan dalam suatu grafik, nanti akan membentuk kurva. Sekelompok kurva yang akan memotong bidang X dan Y. Nah, salah satu kurva nantinya merupakan jalur aliran. Tadi saya sampaikan sudah ada ya,
garis aliran itu apa? Nah, ini penurunan garis aliran adalah dari sini. Nah, ini misalkan dari partikel A ke B atau dari posisi A ke B, maka garis AB ini adalah garis aliran. Sedangkan garis yang memotongnya tegak lurus itu merupakan garis ekipotensial. Nah, jadi di mana tadi kita pernah atau kita jelaskan di depan apa itu garis aliran, apa itu potensial, sebenarnya diturunkannya rumusnya adalah dari sini. Nah, ekipotensial ini kalau kita potongkan di sini, dia akan selalu mempunyai tinggi tekanan yang sama antara berbagai titik di ruas garis yang sama, gitu ya. Nah, nanti pada titik C ini bisa dihitung nih, kemiringan kurva dari AB itu dinyatakan sebagai alfa. Nah, dihitungnya adalah dengan persamaan ini. Nah, tadi kita punya rumus Vx, Vy gitu ya dari Darcy tadi. Dan dari gambar kalau kita dengan ilmu trigonometri, maka tangan alfa sama dengan Vy dibagi Vx. Kita masukkan saja rumus Vy dan Vx menjadi seperti ini. Nah, dengan ketentuan bahwa di setiap garis tekanan konstan, maka di titik C ke D, H konstan karena turunan DH sama dengan 0. Tapi turunan DH adalah seperti ini. Ini ya, turunan dari DH-nya. Nah, dengan membaginya dx, maka akan diperoleh nilai dy dibagi dx adalah seperti ini. Ini adalah kebalikan dari nilai tangan alfa. Sehingga disimbolkan bahwasanya kelompok kurva tersebut yang didefinisikan oleh persamaan Laplace akan selalu berpotongan tegak lurus. Jadi syaratnya nanti teman-teman kalau mau gambar garis aliran dan ekipotensial, syarat utama adalah didekati dengan garis yang berpotongan tegak lurus. Nanti kita praktekkan. Jadi garis di mana vektor kecepatan dari hulu ke hilir ini ditinjau sebagai garis aliran atau flow line-nya. Kemudian garis di mana energi atau tinggi tekanan totalnya konstan disebut garis ekipotensial. Keduanya kalau digabungkan, syaratnya tadi harus tegak lurus ya, mendekati tegak lurus atau tegak lurus, dinamakan adalah flow net atau jaring aliran. Nah, ini menarik, nanti kita akan praktek langsung. Saya lanjutkan. Ini saya punya struktur sama turap gitu ya. Tadi teman-teman sudah belajar mana garis aliran, mana garis ekipotensial. Garis aliran berarti garis kecepatan dari hulu ke hilir yang mengalirkan air. Sedangkan garis ekipotensial adalah garis yang dimana ketika dipotongkan garis ini mempunyai tinggi potensial yang sama antara di titik ini dan titik lainnya. Ini berpotongannya diusahakan saling tegak lurus. Meskipun tidak 90 derajat, tapi ini tegak lurus. Ya, tidak boleh miringnya ke sana. Nah, kita lihat. Saya ulang ya, garis aliran adalah suatu garis sepanjang mana butir-butir air akan bergerak dari bagian hulu ke hilir sungai melalui media tanah yang tembus air. Jadi di sini tadi saya sampaikan garis aliran, air ini di mana sih akan mengalir dari hulu ke hilir melalui suatu media tanah yang tembus air, di mana nilai koefisiennya dianggap seragam antara horizontal vertikal sebagai nilai K. Seperti itu ya. Nah, garisnya yang biru ini. Kemudian, garis ekipotensial adalah suatu garis sepanjang mana tinggi potensial di semua titik pada garis yang dilalui tersebut adalah sama. Nah, ini garis merah. Nah, ini kalau kita uji di sini tinggi potensialnya dengan yang di titik sini nanti sama. Titik sini sama gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ya. Jadi kalau menguji tinggi potensial tadi bisa diletakkan alat-alat pisometer di beberapa titik berbeda. Kalau dia ditemukan tingginya sama, berarti itu adalah menunjukkan garis ekipotensialnya. Oke. Nah, kita sudah masuk ke lebih detail lagi terkait flow net. Kombinasi dari garis aliran dan garis ekipotensial tadi saya sampaikan disebut sebagai jaring aliran atau flow net. Jaring aliran ini fungsinya dibuat untuk menghitung aliran air tanah, dalam hal ini rembesan tadi, debitnya tadi. Nah, ini kita coba lihat. Ini ada suatu contoh flow net.
dalam lapisan tanah tembus air yang isotropik di bawah bangunan turap. Jadi ini di sisi hulu level airnya segini, muka airnya, di hilir muka airnya seperti ini. Nah, teman-teman tadi sudah belajar, di sini ada garis aliran, di sini ada garis aliran, di sini ada garis aliran, gitu ya. Sedangkan yang titik-titik ini adalah garis ekipotensial, di mana kalau kita tempatkan piezometer atau alat ukur tinggi tekanan air, dia akan memberikan tinggi yang sama. Yang ini adalah ekipotensial juga, dan ini adalah ekipotensial juga. Bagaimana cara menggambarkannya? Sebenarnya ini dengan perkiraan. Yang perlu teman-teman pahami adalah pembagiannya diusahakan harus sama besar, mendekati persegi. Meskipun ini kan ada yang tidak persegi gitu ya, tapi mendekati persegi dan berpotongannya saling hampir tegak lurus. Itu yang harus diperhatikan. Nanti kita lihat kriterianya seperti apa penggambaran. Nah, ini ya, jaring aliran, persyaratan dalam pembuatan jaring aliran. Oke. Yang pertama, perpotongan garis ekipotensial dengan garis aliran membentuk sudut siku-siku, atau paling setidaknya mendekati siku-siku. Elemen flownet nantinya diusahakan mendekati bentuk bujur sangkar atau persegi. Jadi sisi-sisinya membentuk persegi dengan sisi yang hampir bersamaan besarannya. Penggambaran dilakukan dengan sistem coba-coba dengan mengingat syarat batas. Jadi ini trial and error ya teman-teman. Jadi mungkin antara nanti teman-teman satu dengan yang lainnya akan berbeda. Ya, karena ini sistemnya coba-coba, tapi nanti hasilnya tidak akan jauh berbeda menurut saya. Sepanjang syarat batasnya dipenuhi, ya. Syarat batasnya apa saja? Yang pertama adalah permukaan di hulu dan hilir pada lapisan yang permeabel. Kita lihat ya. Oke. AB dan EF terdapat lapisan yang permeabel. Sorry. Ini ya, AB dan EF. Ini adalah lapisan tanah yang berdiri di atas lapisan impermeabel. Nah, lapisan ini syaratnya harus permeabel dulu. Gitu ya. Sehingga permukaan di sisi lapisan permeabel tadi itu sebenarnya adalah garis ekipotensial juga. Oke ya. Jadi sebenarnya di sini pun adalah AB dan EF ini dianggapnya adalah satu garis ekipotensial. Jadi kalau AB diukur di sini, tinggi airnya kan sama terus nih, AB. Kemudian EF, antara EF kalau kita pasang piezometer di permukaan atasnya, dia sama. Berarti dia membentuk satu garis ekipotensial, yaitu AB atau EF. Oke. Karena AB dan EF adalah garis ekipotensial, maka semua garis aliran yang memotongnya harus membentuk sudut siku-siku. Oke, karena AB dan EF ekipotensial, maka ketika kita menggambarkan yang pertama ini didekati harus membentuk sudut siku-siku. Ini juga harus membentuk sudut siku-siku. Ini juga. Gitu ya. Oke. Kondisi batas pada lapisan kedap air, GH, adalah garis alir dan juga permukaan sitpel yang kedap air. BCDE adalah garis alir. Nah, kita lihat GH dan BCDE. GH, mana GH? GH dan BCDE ini sebenarnya adalah garis alir juga. Jadi si air itu bisa mengalir lewat permukaan dari si sitpel. Gitu ya. BCDE dan GH. Air juga bisa mengalir lewat permukaan impermeabelnya ini. Jadi garis alirannya sebenarnya ada di titik ini, BCDE, kemudian ada titik ini, garis ini, dan juga garis GH ini. Itu terkait dengan garis aliran. Kemudian garis-garis ekipotensial yang memotong BCDE dan GH harus membentuk sudut siku-siku. Nah, syarat tadi. Pokoknya semua yang berpotongan dengan garis aliran ini juga harus membentuk siku-siku. Ekipotensial ini memotong di garis aliran di GH, dia harus siku-siku. Ini siku-siku, ini siku-siku.
memotong di sini BCDE dia juga harus mendekati siku-siku. Jadi pokoknya perpotongan antara garis ekipotensial dan aliran harus siku-siku, itu syarat utama, syarat mutlak. Kemudian bentuknya harus mendekati persegi. Ya, diusahakan berbentuk persegi, mayoritas, tidak semuanya. Seperti ini kan memang karena kondisi ini tidak bisa, tapi seperti ini kan sebenarnya membentuk mendekati persegi. Mayoritas gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, misalkan seperti ini saya punya, teman-teman. Kalau tadi turap, ini struktur bendung gitu ya, seperti ini. Kita akan lihat, kira-kira kita hitung garis potensialnya ada berapa, ekipotensialnya, garis alirannya ada berapa. Nah, kalau kondisi seperti ini disebutkan tadi, bahwasanya garis ekipotensial adalah berada di sisi atas ini. Kalau kita pasangkan pisometer di sepanjang atau sembarang garis di sini kan sama nih tingginya. Di sisi ini sampai sini dan ini sampai sini. Ini disebutnya kita tandai 0. Kemudian ada 1 di sini. Kita buat garis ekipotensial. Kemudian di sini ada 2, 3 dan lain sebagainya sampai di sini ada 8. Ya. Atau teman-teman mau buat garis alirannya dulu silahkan. Sama, mau ekipotensial atau alirannya sama prinsipnya. Kalau alirannya ini berarti ada yang pertama ini, kita bikin 1. Coba-coba ya. Kemudian 2 kita bikin di sini, mendekati persegi. 3 kita bikin, mendekati persegi gitu ya nantinya. Nah, kalau kita hitung ini sebenarnya ada lapisannya adalah lapisan flow aliran ada 1, 2, 3, 4. Makanya di sini ditulisnya NF atau jumlah flow-nya adalah 4. Nah, ini akan mengalirkan air dari hulu ke hilir ada 4. Sedangkan ekipotensial tadi syaratnya harus memotong tegak lurus garis aliran. Kita buat kira-kira seperti ini. Nah, ini beda dengan struktur tadi yang seatpel ya. Seatpel kan seperti ini, garis alirannya dia memotong tubuhnya si seatpel karena alirannya lewat sana. Nah, kalau seperti ini kan alirannya lewat bawah bendungnya ini. Nah, makanya dia motong tegak lurusnya adalah di sini. Seperti ini. Nah, ini kalau kita hitung jumlah dari garis ekipotensialnya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 ya, diingat ya. NF-nya ada 4, ND-nya ada 8. K-nya, KX dan KZ asumsinya isotropis sama. Makanya di sini dinamakan K saja. Ya, kita lihat perhitungannya. Jadi perhitungannya debit air yang melalui saluran atau flow channel persatuan panjang yang tegak lurus dengan arah aliran tadi masing-masing dapat didefinisikan sebagai berikut. Jadi sebenarnya penjumlahan dari masing-masing pias-pias tadi. Delta Q1, delta Q2, delta Q3 dan sebagainya dijumlah menjadi delta Q. Jadi tadi kan kita potong nih satu pias. Dan sini ada garis ekipotensial. Sebenarnya delta Q yang merembes adalah penjumlahan dari masing-masing delta Q yang ada, gitu ya. Sehingga di sini delta Q sama dengan K kalikan I. I adalah gradien hidrolik, H1 dikurangi H2, potensial energi potensial 1 dikurangi energi potensial 2 dibagi panjang lintasan. Gradien hidrolik kan kemarin itu ya, perbedaan energi potensial dibagi panjang lintasan. Oke, kemudian ini sama dengan kalikan panjangnya untuk mengetahui kita jumlah debitnya kan luasan sebenarnya. K kali I kali A. Nah, karena ini 2 dimensi, luasannya menjadi hanya dikalikan panjang. Nanti kalau mau 3 dimensi tinggal dikalikan arah lebar ke sana sehingga ketemu debit dalam meter kubik per sekon. Kalau ini nanti meter kubik per sekon per lebar. Nah, gitu ya. Nah, ini nanti bisa dihitung, dijumlahkan total semua, sehingga kalau H1 dikurangi H2, H2 kurangi H3, ini sebenarnya perhitungannya adalah H dibagi jumlah dari garis potensialnya, gitu ya. Oke, kita akan perjelas. Sehingga delta Q sama dengan K kali H dibagi ND.
Ini tadi dapat dari yang depan tadi, di mana H adalah beda tinggi antara tekanan di hulu dan hilir. ND adalah number of drop. Dalam artian ini adalah perbedaan tinggi energi potensial, alias ini adalah jumlah dari garis ekipotensial. Jika jumlah saluran air, number of flow channel, NF tadi, ini ya disebutnya NF, maka Q adalah sebenarnya penjumlahan dari pias-pias yang menghasilkan delta Q yang banyak. Sehingga Q adalah K kali H dibagi ND dikalikan jumlah piasnya. Nah, sebenarnya rumus yang panjang tadi teman-teman nanti hanya gunakan rumus ini nih, simpel. Tapi untuk menurunkannya adalah digunakan rumus yang panjang tadi. Jadi teman-teman nanti cukup ingat rumus singkat ini ya. Tapi tahu teman-teman datangnya dari mana tadi. Oke, kita pakai contoh. Saya punya turap, strukturnya seperti ini, ditancapkan ke dalam tanah berpori atau permeabilitas. Gitu ya, yang permeabel. Kemudian di bawah ini ada lapisan tanah yang impermeabel. Syaratnya sudah terpenuhi ya. Kemudian di sini tanahnya jenuh air karena terendam air semua. Syarat kedua sudah terpenuhi lagi. Tinggi tekanannya juga konstan, sehingga alirannya juga konstan. Tadi sudah terpenuhi, berarti kita bisa gunakan dengan jaring aliran. Oke. Nah, di sini tinggi potensial air di sebelah hulu 5,6, di hilirnya 2,2, sehingga terjadi perbedaan tinggi potensialnya adalah 3,4 gitu ya. H ini. Nah, yang perlu teman-teman lakukan adalah nantinya perlu menggambar dulu nih jaring alirannya seperti apa gitu ya. Nah, di sini diketahui bahwasannya nilai K-nya adalah KE/KZ, jadi ini isotropis 5 kali 10-3 cm per detik. Ditanyakan berapa tinggi di atas permukaan tanah air yang akan naik apabila pisometer diletakkan pada titik A dan B. Jadi nah ini sebenarnya kita ngitung berapa sih kalau misalkan pisometer ditempatkan di sini kira-kira tinggi airnya akan jadi berapa. Itu yang pertama. Yang kedua, jumlah rembesan yang melalui saluran air nomor 2, flow channel nomor 2, mungkin yang tengah ini ya. Flow channel kedua itu yang tengah ini. Persatuan lebar tegak lurus bidang gambar persatuan waktu. Jadi ini karena 2 dimensi nanti persatuan lebar masih. Oke ya. Pertanyaan ketiga, jumlah rembesan yang melalui lapisan tembus air persatuan lebar. Jadi ditotalkan delta Q tadi ditambahkan itu namanya jumlah rembesan totalnya. Kemudian yang terakhir adalah perbedaan rata gradien hidrolis pada titik C. Nah, nanti kita akan tinjau kira-kira gradien hidrolis di sini itu berapa. Nah, kemarin sudah belajar gradien hidrolis itu apa. Ini kita akan praktekkan. Yang perlu teman-teman lakukan adalah gambar dulu nih dengan syarat-syarat batas tadi. Bahwasanya di sini garis aliran harus memotong tegak lurus dari garis ekipotensial yang di atas ini. Ini kan garis ekipotensial 1 atau yang pertama ini ya. Kemudian kita bikin tegak lurus nih, kira-kira perkiraan, namanya coba-coba. Ini kita bikin supaya nanti bentuknya adalah mendekati persegi. Ketika kita gambarkan ekipotensial juga demikian. Perpotongannya tegak lurus dan mendekati bentuk persegi. Setelah tergambarkan, nah kita hitung nilai NF sama ND-nya. NF ingat jumlah aliran atau jaring yang mengalirkan, jaring alirannya. Kalau di sini berarti 1 ini, kemudian 2 yang ini piasnya. Nah, kebetulan karena didekati dengan persegi ini ternyata di sini hanya menghasilkan sekitar 0,38-nya nih, tidak persis 1. Gitu ya. Ini kira-kira kalau kita bandingkan lebarnya ini dengan yang di bawah, yang ketiga ini kan hanya sekitar 0,38. Nggak apa-apa kita catat. Jadi nanti totalnya adalah 2,38 untuk NF-nya. Nah, kalau untuk ND-nya, number drop-nya atau jumlah garis ekipotensialnya, kita hitung. Nah, ini saya kasihkan kode 0 biasanya. Sini saya mulai kasih 1. Ini ya, ada garis 1 ini. 2, garis yang ini. 3, garis yang tegak lurus ini. Selanjutnya 4, 5, 6. Gitu ya. Jadi di sini kita
ND-nya punya 6. Oke, kita coba resume. Dari gambar tadi diketahui NF sama dengan 2,38, ND-nya 6. Tinggi air di hulu 5,6, di hilir 2,2. Kita hitung perbedaan tinggi energinya antara hulu hilir, maka ketemu 3,4 meter. Ya. Sehingga kehilangan energi antara dua garis ekipotensial atau delta H adalah perbedaan antara tinggi hulu dan hilir dibagi jumlah garis ekipotensialnya. Dalam hal ini 5,6 dikurangi 2,2 dibagi 6. Sehingga delta H-nya, kehilangan energi per masing-masing garis tadi adalah 0,567 meter. Nah, yang ditanyakan tadi adalah titik A. Kita balik dulu. Titik A di sini. Titik A ini berada di garis ekipotensial pertama. Ini ya, lihat ya. Berarti nanti ada kehilangan energi yang lewat tanah ini, di posisi ini adalah berapa pengurangannya. Kita lihat. Titik A terletak pada garis ekipotensial 1, artinya penurunan energi potensial atau potensial drop dari titik A adalah sebesar 1 pias kalikan 0,567. Ya, paham ya? Perbedaan per masing-masing pias tadi sudah dibagi jumlahnya ada 6, sehingga ketemu. Kalau kita hanya lewat 1 pias saja, berarti ya nanti dikurangi 1 kali saja. Sehingga A sama dengan tinggi di titik A 5,6 di hulu dikurangi 1 pias, karena dia hanya lewat 1 pias, dikalikan delta H. Gitu ya, kehilangan energi yang per masing-masing pias. Dikurangkan ketemu 5,033 meter di atas muka tanah. Nah, ini kalau di A ini dipasang pisometer, dia menjadi 5,033. Ini sama saja nih kalau kita pasangkan di sepanjang garis yang dari titik ini ke sini nih. Kalau B berapa? Nah, ini kan pertanyaan berikutnya, kalau B berapa? Nah, dia sudah melalui berapa? Kita lihat ya, tadi kan hanya 1. Kalau B ini kan sudah melewati 2, 3, 4, 5 ternyata. Kita lihat hitungannya. Titik B ini sudah melewati garis ekipotensial kelima. Artinya penurunannya itu dari titik yang awal tadi perlu dikurangi dengan 5 kali delta H-nya. Sehingga kita kurangkan 5,6 dikurangi 5 kali 0,567 ketemu 2,765 meter di atas muka tanah. Jadi di sini ketemu 2,76. Gampang ya sebenarnya. Yang penting kita tahu perbedaannya dibagi jumlah garis ekipotensial atau ND-nya. Kita mau tinjau di titik manapun tinggal kita kurangi dia melewati berapa pias. Gitu ya, simpel. Saya lanjutkan. Itu untuk poin A, pertanyaan pertama. Poin B. Kemudian ditanyakan delta Q-nya. Rembesan per masing-masing pias berapa? Tinggal kita masukkan rumus. K kalikan H dibagi number of drop atau jumlah garis ekipotensial. K-nya diketahui ini 5 kali 10 pangkat minus 5. Maka delta Q sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 5 kalikan H. Ingat ya, perbedaan tadi 3,4 antara hulu dan hilir dibagi jumlah garis ekipotensial. Ketemulah 2,835 kali 10 minus 5 meter kubik per detik per meter. Ingat, per meter ini muncul karena kita menghitung secara 2 dimensi, di mana nanti kalau kita dihitung debitnya secara 3 dimensi, tinggal kita kalikan lebar si bendung atau si turapnya ke arah tegak lurus gambar. Ketemu ya, delta Q, simpel. Poin C, diminta nilai total Q-nya. Nah, tinggal delta Q ini kita kalikan jumlah alirannya, ada berapa. Tadi kan hanya yang melewati 1 pias dianggapnya. Kita baru ngitung delta Q itu lewat 1 pias ini berapa alirannya. Kalau diminta total yang lewat, berarti tinggal dikalikan jumlah NF-nya. Di sini adalah 2,38 NF-nya. Oke, masukkan rumus yang tadi, kalikan 2,38, ketemulah 6,747 kali 10 minus 5 meter kubik per detik per meter. Ya, gampang. Kemudian, poin D diminta rata-rata gradien hidrolik. Nah, kemarin sudah belajar, gradien hidrolik adalah perbedaan tinggi dibagi lintasannya, panjangnya.
Nah, dari gambar diketahui jarak D ke E, kita lihat di gambar. Jarak D ke E diketahui ini panjangnya 4,1 meter. Kita diminta ngitung gradien hidrolik rata dari D ke E. Tinggal kita masukkan bahwasanya I sama dengan delta H dibagi delta L. Delta H kita ketahui di depan tadi, perpiasnya adalah 0,567 dibagi 4,1 jaraknya, L-nya sama dengan 0,138. Nah, jadi rata-rata gradien hidrolis di titik C adalah 0,138. Seperti itu ya, cara perhitungannya sebenarnya rumusnya singkat, nurunkan rumusnya yang panjang. Saya lanjutkan ya, ini tekanan ke atas atau uplift pressure. Jadi tadi kita sudah menghitung debitnya berapa, tinggi potensialnya berapa, kehilangan energi per masing-masing pias berapa. Nah, ini bisa dihitung adalah tekanan air yang mengangkat si struktur ini. Nah, jangan sampai kita desain struktur ini, tekanan airnya jauh lebih besar, sehingga ini nanti kolaps atau terguling. Nah, jadi penjelasannya, air dalam keadaan statis di dalam tanah akan mengakibatkan tekanan hidrostatis yang arahnya ke atas atau uplift. Nah, jaring aliran ini bisa digunakan untuk menghitung besarnya tekanan air ke atas yang bekerja pada dasar suatu bangunan air, gitu ya. Nah, ini saya punya gambar di sini. Hulunya adalah ketinggian potensialnya adalah 7, sedangkan di hilirnya adalah 0 karena rata dengan tanah. Kemudian saya bikin nih jaring alirannya. Ya, dalam hal ini jaring alirannya hanya cuma punya 2 NF-nya. Sedangkan ND-nya kita punya 7. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Nah, belum tentu memang dalam mendekati persegi ini, nah suatu saat juga tidak presisi persegi, tapi paling tidak secara dominan ini sudah persegi. Jadi tidak ada yang salah nanti ketika teman-teman trial and error. Gitu ya. Jadi kalau kita baca tinggi tekanan yang hilang tiap pias, energi potensial adalah berarti H dibagi ND-nya. 7 dibagi 7 adalah 1 meter gitu ya. Jadi setiap dia lewat satu pias, itu dia akan kehilangan energi setinggi 1 meter. Sampai di sini, makanya di sini adalah 0. Gitu ya. Karena di sini piasnya ada 7. Oke. Nah, untuk menghitung tekanan atas atau uplift pressure, nah kita tinggal masukkan sebenarnya ke rumus tadi. Jadi misalkan di titik A nih, pressure-nya berapa sih? 7 plus 2 dikurangi 7 per 7 sama dengan 8 meter. Nah, maksudnya apa? Ini adalah tinggi energi di titik A. Kita lihat. Titik A. Nah, titik A di sini ya. Itu adalah 7 ditambah 2 dikurangi ketika dia lewat satu pias ini adalah dia sudah dikurangi tinggi drop tadi 1 meter. Jadinya adalah persamaannya ini 7 plus 2 dikurangi 1 kali 7 per 7 tadi. Atau dikurangi 1, jadi 8 meter. Jadi tinggi potensial di sininya sudah berkurang nih. Oke. 7 ditambah 2. Ini ingat ya, tekanan ini adalah tekanan akibat air. Dan ini kondisinya jenuh. Teman-teman ingat ya. Jadi kalau di sini yang berperan adalah air. Yang kita hitung adalah tekanan air. Jadi 7 tambah 2, 9 meter. Dikurangi karena dia lewat satu pias, dilewati dikurangi 1 meter. Begitu seterusnya sampai titik yang lain. Misalkan titik F yang ujung. Itu kan posisinya sama. 7 plus 2 dikurangi 6 kali 7 per 7, 1. Dia 3 meter. Kita lihat. F di sini. Posisinya adalah sama 7 ditambah 2 dikurangi potensial dropnya ada berapa pias. Dia udah melewati ke 6 pias. Makanya dia dikalikan 6. Sehingga ketemulah 3 meter. Nah, kalau mau mencari pressure-nya, ini tinggal kita kalikan gamma air. Gitu ya. Gamma air 1 ton per meter kubik, ketemulah nilainya 8 ton per meter kubik dan lain sebagainya. Seterusnya, ini bisa kita plot per masing-masing titik sehingga tekanan air atau uplift force yang ada di bawah bendungan kita atau bangunan kita adalah diagramnya seperti ini.
Nah, ini nanti yang kita gunakan dalam perencanaan juga supaya dia tidak terguling. Nah, nanti digambarkannya seperti ini. Oke, saya habis materinya. Ada pertanyaan kira-kira? Mungkin saya cukupkan sampai di sini.